Bab 367. Chang Wanhe maju selangkah, ekspresinya dipenuhi dengan rasa tidak percaya yang mendalam. Meskipun temperamen luar biasa pemuda ini membuat dia, sang kaisar, merasakan sedikit jantung berdebar-debar, dia masih tidak bisa mempercayai Divine Phoenix yang agung. Sang pangeran benar-benar datang ke kerajaan angin biru miliknya secara langsung. Dia ragu-ragu untuk bertanya, apakah kamu benar-benar pangeran dari kekaisaran Phoenix ilahi? Feng Xiken tersenyum tipis, aku punya giok ilahi Phoenix sebagai buktinya. Saat dia berbicara, Feng Xichen mengulurkan tangan kanannya, dan liontin giok berbentuk Phoenix yang semerah darah muncul di telapak tangannya. Segera setelah liontin giok berwarna darah ini muncul, elemen api yang sangat kaya keluar dengan gila-gilaan, seolah-olah sekelompok api elemen tiba-tiba terbakar di aula. Api membumbung ke langit, menyebabkan orang-orang di aula dengan tingkat kekuatan yang lebih rendah menjadi merah dalam sekejap, dan seluruh tubuh mereka hampir terbakar. Kali ini, Chang Wanhe tidak lagi ragu, dan di saat yang sama, keterkejutan di hatinya juga meningkat tajam. Dia mengambil langkah maju lagi. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan keagungan kaisar, ekspresinya menunjukkan kegelisahan yang jelas. Dia tersenyum damai dan berkata, saya tidak menyangka bahwa tamu terhormat dari kekaisaran Phoenix ilahi akan datang ke rumah kami. Ini benar-benar mengejutkanku. Kejutan yang tidak terduga. Feng Xiken menyingkirkan giok Dewa Angin, menamparkan pergelangan tangannya dengan kipas batu giok, dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, kata-kata Kaisar Chang Feng serius, saya tidak berani menjadi tamu terhormat, tapi aku datang tanpa diundang hari ini, dan kuharap Kaisar Chang Feng jangan salahkan aku, Kaisar. Hahaha, di mana pangeran ke-13? Kaisar Phoenix Suci berada puluhan ribu mil jauhnya dari kota kekaisaran Blue Wind kita. Pangeran ke-13 telah melakukan perjalanan melalui gunung dan sungai untuk sampai ke sini. Aku, keluarga kerajaan Blue Wind, bisa dikatakan berkembang dan bahagia. Sudah terlambat untuk menyambut, jadi tidak ada gunanya menyalahkan. Ayo, tolong segera atur kursi untuk 3 tamu terhormat kekaisaran Phoenix ilahi. Petik 2. Tidak perlu. Feng Xiken melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya telah melakukan perjalanan khusus untuk menghormati Anda. Negara ini juga memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan. Sungguh suatu peristiwa penting saat Kaisar Chang Feng menikahi putrinya, jadi saya tidak berani membuang waktu terlalu banyak. Saya ingin tahu apakah Kaisar Chang Feng dapat menebak mengapa saya ada di sini. Di aula, di depan Kaisar suatu negara, dia sebenarnya membiarkan pihak lain menebak tujuan kunjungannya. Ini tidak diragukan lagi tidak sopan dan sangat arogan. Namun, tindakan Feng Xiken membuat hampir tidak ada orang yang hadir merasa tidak pantas, karena dia adalah pangeran dari kekaisaran Phoenix ilahi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dalam hal pengaruhnya di benua Tianxuan, dia jauh lebih berpengaruh daripada Kaisar Angin Biru. Belum lagi ia tetap sopan kepada Chang Wanhe. Meski ia sombong dan penuh kata-kata makian setelah ia tiba, Chang Wanhe tidak akan pernah berani berkonflik dengannya. Tidak ada seorang pun yang berani tersinggung atau tidak puas. Chang Wanhe berpikir sejenak dan berkata, mungkinkah turnamen pemeringkatan 7 kerajaan Tianxuan? Hahaha, Feng Xiken tertawa keras, masih ada turnamen pemeringkatan 7 kerajaan yang diadakan setiap 25 tahun, akan diadakan dalam waktu kurang dari setengah tahun. 5 negara lainnya telah bertanya kepada Sekte Ilahi Phoenix kami beberapa kali tentang hal-hal terkait dan mulai membuat banyak persiapan sejak 3 tahun lalu. Namun, negara Anda selalu tenang. Saya pikir negaramu telah melupakan ini. Masalah. Setelah Feng Xiken memasuki aula dan mengungkapkan identitasnya, meskipun kata-katanya sombong, ada juga sedikit rasa hormat dalam kata-katanya. Begitu kata-kata ini keluar, siapapun yang bukan seorang idiot akan mendengarnya dengan jelas, menunjukkan kebenciannya terhadap kerajaan angin biru. Beberapa orang di Xuanji cemberut, tapi kebanyakan dari mereka merasa sangat tidak berdaya dan malu. Karena kekaisaran angin biru selalu mendapat penghinaan di turnamen peringkat 7 kerajaan, diinjak-injak dan diejek dengan kejam oleh 6 negara lainnya. 6 negara lainnya berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan untuk menunjukkan kekuatan mereka dan membiarkan negara lain melihat keagungan mereka. Namun kekaisaran angin biru tampaknya berpartisipasi dalam pertandingan peringkat hanya untuk diinjak-injak. Selama ribuan tahun, di setiap turnamen pemeringkatan 7 negara, orang-orang terkuat yang dipilih dengan cermat dari benua angin biru akan berakhir dengan kekalahan telak tidak peduli negara mana yang mereka temui.
Dia ada seperti lelucon, menanggung kemalangan dan penghinaan dari tahun ke tahun. Kata-kata dan tawa Feng Shiken juga dengan tidak hati-hati melampiaskan penghinaan dan ejekannya terhadap alam misterius Blue Wind. Ekspresi Chang Wanhe sedikit berubah, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tersenyum tipis dan berkata, tentu saja saya tidak akan melupakan acara Akbar Tianxuan yang diadakan setiap 25 tahun ini. Hanya saja saya sakit dalam beberapa tahun terakhir ini, dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi saya tidak punya energi untuk mengalihkan perhatian dari masalah ini. Pangeran ke-13 ada di sini untuk mengirim surat undangan ke turnamen peringkat 7 kerajaan Tianxuan. Tidak buruk. Feng Shiken mengangguk, lalu mengulurkan jari-jarinya dan mengambil segel berukir. Undangan berlapis emas dengan burung phoenix merah berkata, 5 bulan dari sekarang, turnamen pemeringkatan 7 kerajaan Tianxuan ke-39 akan diadakan di Alam Phoenix dari kerajaan Phoenix ilahi kita. Karena ini adalah turnamen pemeringkatan 7 kerajaan, maka Blue Wind secara alami, setiap 7 kerajaan sangat diperlukan. Pada saat itu, Sekte Phoenix ilahi kita akan menunggu Tianxuan yang kuat di kota Phoenix. Tujuan dari pemeringkatan 7 kerajaan kompetisi adalah untuk membandingkan kekuatan dan menunjukkan gengsi nasional. Saya yakin Kaisar Angin Biru pasti paham dengan aturan dan regulasi. Saya tidak akan menjelaskan detailnya di bawah, tetapi kompetisi peringkat ini akan berbeda dari sebelumnya. Saya bertanya-tanya apakah Kaisar Changfeng pernah mendengar tentang Tabut Suan Kuno. Tabut Suan Kuno, Chang Wanhe berkata sedikit. Dia tertegun sejenak, lalu tampak ngeri, dan kehilangan suaranya. Mungkinkah itu, Bahtera kuno yang dalam telah muncul kembali di kerajaan Phoenix ilahi? Begitu kata-kata, Bahtera dalam primitif keluar, sebagian besar orang di aula tampak bingung. Yunce mereka juga memiliki keraguan di wajah mereka, dan ekspresi Ling Yun Lingji, Chu Yueli, Xiao Juetian dan lainnya semuanya berubah. Mungkinkah tabut misterius kuno telah muncul lagi? Ling Jie berbisik. Ling Yun mengerutkan kening dan berbisik, dalam sejarah masa lalu, Bahtera Suan kuno muncul rata-rata setiap 300 tahun. Menurut catatan waktu, memang sudah sekitar 300 tahun sejak terakhir kali Bahtera Suan kuno muncul. Tampaknya benua Tianxuan akan berada dalam kekacauan untuk sementara waktu, tapi itu tidak ada hubungannya dengan kita, Changfeng. Selama bertahun-tahun, orang-orang kuat Changfeng tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendekati Bahtera Suan kuno. Tidak buruk, tanda seru. Feng Shiken mengangguk. Setengah bulan yang lalu, tabut misterius kuno muncul kembali di atas kota Phoenix kita. Menurut catatan tabut misterius kuno, setengah tahun setelah tabut misterius kuno muncul, pintu dari perahu akan terbuka dengan sendirinya. Menghitung dengan hati-hati, ini adalah waktu yang tepat. Ini adalah akhir dari turnamen pemeringkatan 7 kerajaan. Dikabarkan bahwa Bahtera Suan kuno berisi harta karun yang mengejutkan dan rahasia yang menggemparkan dunia. Namun, waktu pembukaan gerbang Bahtera Suan kuno tidak hanya singkat, tetapi juga jumlah orang yang bisa masuk sangat terbatas, dan hanya yang kuat yang memenuhi syarat untuk menjelajahi Bahtera misterius kuno. Pada saat itu, 3 negara teratas dalam perang peringkat 7 kerajaan akan memenuhi syarat untuk bergabung untuk menjelajahi Bahtera misterius kuno. Saya percaya bahwa Kaisar Blue Wind, serta banyak master dari negara Anda, akan dapat pasti ada minat yang besar terhadap Bahtera kuno yang dalam ini. Legenda tentang Bahtera kuno yang dalam sangatlah misterius, dan siapapun yang mendengar tentang legenda tersebut akan terpesona olehnya. Tapi Chang Wanhe tahu betapa kuatnya kerajaan Changfeng, jadi tentu saja dia tidak berani memiliki harapan yang berlebihan. Tanpa harapan yang berlebihan, dia secara alami tidak akan kehilangan kesabaran. Dia sedikit mengangguk dan berkata, jadi, ini memang berita yang membuat orang-orang terkuat di dunia sangat bersemangat. Status Pangeran ke-13 dihormati. Saya tidak menyangka bahwa Pangeran ke-13 secara pribadi akan mengirimkan surat undangan dan menginformasikan hal-hal yang relevan tentang turnamen peringkat 7 kerajaan. Negara Anda benar-benar membuat keributan kali ini, yang membuatku sedikit takut, hahaha. Wang Hai, kenapa kamu tidak pergi dan menerima undangannya? Ini adalah upacara pernikahan antara Yun Che dan Putri Chang Yue, Yun Che, yang terkenal di Changfeng. Dia secara alami adalah protagonis utama dari upacara ini, tetapi penampilan Feng Shiken memusatkan perhatian semua orang padanya,
hampir membuat orang lupa bahwa ini adalah upacara pernikahan Yunche, karena identitas Feng Shiken sebagai Pangeran Phoenix Ilahi sangat menakutkan sehingga benar-benar menakutkan, menutupi aura mempesona Yunche. Feng Shiken menyerahkan surat undangan, mengangkat sudut mulutnya, dan memberikan senyuman yang tampak menghina dan main-main. Sepasang mata yang sedikit menyipit menoleh ke arah Yunche. Kaisar Blue Wind sepertinya salah paham. Saya akan datang sendiri kali ini. Ayolah, pertarungan peringkat hanyalah setengah dari tujuannya. Adapun separuh lainnya, itu adalah Pangeran Permaisuri baru negaramu. Yunche, dia punya hal-hal penting yang berkaitan dengan garis keturunan Phoenixku. Bab 368. Begitu kata-kata Feng Shiken keluar, suasana di aula tiba-tiba memadat, dan mata gugup terfokus pada Yunche. Feng Shiken tiba-tiba mengincar Yunche, tapi nyatanya, tidak ada yang menganggapnya aneh. Karena sejak 2 tahun lalu di turnamen ranking Blue Wind, Yunche telah mengekspos api Phoenix. Dan mereka yang bisa menggunakan api Phoenix hanyalah mereka yang tergabung dalam sekte Phoenix Suci dan memiliki garis keturunan Phoenix. Garis keturunan Phoenix adalah jiwa dari sekte Phoenix Ilahi, dan itu adalah sesuatu yang harus dilindungi oleh seluruh sekte dengan segala cara. Garis keturunan jiwa ini tidak akan pernah diizinkan berkeliaran di luar. Oleh karena itu, kecuali Yunche adalah murid asli dari sekte Divine Phoenix, begitu berita bahwa dia memiliki garis keturunan Phoenix menyebar, sekte Divine Phoenix pasti akan datang mencarinya suatu hari nanti. Dan hari ini akhirnya tiba. Selain itu, orang yang datang secara mengejutkan adalah pangeran dari Kekaisaran Phoenix Ilahi dan tuan muda dari sekte Phoenix Ilahi. Ketika dia menghadapi Yunche, kata-katanya bahkan lebih langsung pada intinya, secara langsung mengacu pada kata garis keturunan. Wajah bersalju Xia King Yue sedikit mengembun, alis sabit Chu Yueli juga tenggelam, dan ekspresi Chang Wanhe berubah lagi dan lagi. Tapi mengenai garis keturunan sekte Phoenix Ilahi, bahkan jika dia adalah Kaisar Changfeng, dia sama sekali tidak memiliki siapapun dengan kualifikasi untuk berbicara, hanya bisa melihat Yunche dengan mata yang sangat khawatir. Sekarang dia hanya bisa berharap bahwa garis keturunan Phoenix, Yunche hanyalah kesalahpahaman. Lagi pula, meskipun orang luar dikabarkan bahwa api yang digunakan oleh Yunche adalah api Phoenix, Yunche tidak pernah mengakuinya, atau mungkin saja serupa. Ekspresi Yunche sangat tenang, dan dia berkata dengan nada tenang, "Oh, masalah besar yang berkaitan dengan garis keturunan sekte Anda. Saya tidak mengerti ini. Saya, Yunche, lahir dan besar di tanah Blue Wind, dan garis keturunanku berasal dari orang tuaku. Aku belum pernah meninggalkan kerajaan angin biru, dan aku bahkan belum pernah menginjakan kaki di Kekaisaran Phoenix Suci. Jadi bagaimana aku bisa ada hubungannya dengan garis keturunan sekte Phoenix Sucimu? Junior, berhentilah berpura-pura. Di sini," kata pria kulit hitam di belakang Feng Shiken. Orang tua Diyi mengambil langkah maju dan berkata dengan tegas, "Garis keturunan sekte Phoenix Ilahi kami sangat berharga. Sejak berdirinya sekte kami, lindungi garis keturunan Phoenix selalu menjadi prioritas utama sekte kami. Kami tidak akan pernah membiarkan setengah dari garis keturunan ditinggalkan di luar. Bahkan jika garis keturunan sekte kami adalah jika seseorang menikah dengan orang luar, keturunannya juga harus tinggal di sekte Phoenix Ilahi selamanya. Tidak akan pernah ada kompromi apapun mengenai hal-hal yang berhubungan dengan darah." Petik 2. Dan kamu, dalam pertandingan peringkat Kerajaan Angin Biru 2 tahun lalu, semua orang yang hadir menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Kamu menggunakan api Phoenix, dan hanya dengan garis keturunan Phoenix kamu dapat membakar api Phoenix. Anda jelas memiliki garis keturunan Phoenix di tubuh Anda. Saya pikir Anda pasti bajingan yang ditinggalkan oleh murid sekte yang berani. Petik 2. Tidak, salah. Pria tua berpakaian merah itu mengangguk perlahan, matanya seperti kait. "Jika bukan karena garis keturunan sekte Phoenix Ilahi kami, bagaimana mungkin Anda, orang misterius kecil yang tumbuh di Blue Wind dan tidak memiliki latar belakang sekte, memiliki kekuatan untuk memiliki kekuatan seperti itu? Bakat yang melampaui semua pahlawan muda di Blue Wind dan membuat heboh di turnamen ranking Blue Wind. Penjelasan terbaik untuk pencapaianmu hari ini adalah kamu memiliki garis keturunan Phoenix. Di hadapan kekuatan pemberian Tuhan dari Dewa Sejati Phoenix, yang disebut warisan sekte dan jenius berusia seabad bahkan bukan omong kosong. Sangat normal bagimu untuk memenangkan tempat pertama dalam kompetisi peringkat negara angin biru.
Meskipun kata-kata kedua orang itu terlontar, mereka sangat jelas memproyeksikan semacam arogansi dan penghinaan terhadap Blue Wind Mystic. Banyak dari Mystics yang hadir langsung marah, tetapi mereka tidak berani berbicara. Karena apapun perasaan mereka, apa yang mereka berdua katakan pada dasarnya adalah kebenaran. Menghadapi kekuatan yang kuat dari Sekte Phoenix Ilahi, seluruh alam misterius Kerajaan Angin Biru menjadi rentan. Faktanya, banyak orang yang hadir bertanya-tanya apakah alasan mengapa bakat Yun Ce begitu luar biasa adalah karena dia memiliki garis keturunan Phoenix dari Sekte Divine Phoenix. Feng Shiken melirik ringan, menggoyangkan kipas gioknya sedikit, dan berkata dengan santai, "Oke, kamu tidak perlu terlalu cemas, hari ini adalah hari ketika Kaisar Changfeng menikah, jika ini mengganggu semua orang, itu salah kami." Yun Ce, saya pikir Anda harus mengerti apa yang kita bicarakan. Apakah Anda memiliki darah Phoenix di tubuh Anda sangat penting bagi Sekte Phoenix Ilahi kami, jadi saya memerlukan sedikit darah Anda. Darah Anda telah mencapai darah saya. Anda bisa mengetahuinya dia lihat sekilas apakah kamu memiliki garis keturunan Phoenix di tanganmu. Jadi, apakah kamu akan mengambil darahnya sendiri? Atau kamu ingin aku membantumu mengeluarkan darah? Suasana di aula tiba-tiba menjadi lebih suram. Chang Wanhe melangkah maju dan membukanya mulut, tapi gagal mengeluarkan suara. Dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang masalah yang berkaitan dengan garis keturunan Sekte Phoenix Ilahi. Sudut mulut Yun Ce bergerak, dan dia tersenyum tipis. "Tubuh, kulit, dan rambutku adalah warisan dari orang tuaku. Satu-satunya yang berhak mengambil darahku adalah saudaraku. Kamu dan aku tidak ada hubungan darah, dan kita bahkan tidak akrab. Kualifikasi apa yang harus kamu tanyakan padaku? Aku akan memberimu darahku sendiri." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Setelah klan surga terbakar dimusnahkan, perilaku mendominasi Yun Ce menjadi mengakar kuat di hati orang-orang. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa ketika menghadapi pangeran dari Sekte Ilahi Phoenix, kata-kata Yun Ce akan begitu kuat. Jangan terlalu meyakinkan, dia bahkan tidak sopan sedikit pun. Sungguh lancang, beraninya Anda, seorang junior yang rendah hati, menjadi begitu sombong di depan Yang Mulia. Pria tua berbaju hitam itu langsung marah, "Yang Mulia, dengan status bangsawan Anda, tidak perlu bicara omong kosong dengan bajingan rendahan. Biarkan saya menangkapnya secara langsung dan menguras darahnya. Jika Yang Mulia menganggapnya merepotkan, hei, bunuh saja bajingan seperti itu dan semuanya akan berakhir. Bahkan tidak perlu mengujinya, bajingan." Alis Yun Ce tiba-tiba tenggelam, dan niat membunuh yang sangat dingin melintas di dalam pupil matanya. Empat kata ini tidak hanya mempermalukan dirinya, tetapi juga orang tua dan kerabatnya. Hahaha, Feng Shiken tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan tertawa. "Yun Ce, hari pertama aku memasuki wilayah Angin Biru, aku mendengar tentang kesombongan dan pelanggaran hukummu. Saat aku melihatmu hari ini, itu sama sekali tidak salah. Tapi aku tetap menyukai orang-orang sepertimu, karena kamu, seorang idiot sombong yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi, selalu bisa memberiku banyak kesenangan. Seandainya ada lebih sedikit orang idiot sepertimu di dunia, kehidupan raja ini telah kehilangan banyak kesenangan. Kalian berdua mundur. Hari ini, aku secara pribadi akan menguras darahnya untuk bersenang-senang." Petik 2 tanda seru. Feng Shiken langsung membuka kipas giok di tangannya. Pernyataan yang meremehkan ini menyebabkan suara seperti kekosongan terpotong. Beberapa meja pernikahan di sekitarnya langsung dihancurkan oleh kekuatan misterius yang menakutkan, dan berbagai lampu kaca dan pelat batu giok berserakan. Satu tempat, ini adalah Istana Angin Biru, dan juga tempat di mana sang putri akan menikah. Di Blue Wind, bahkan jika ada dendam yang besar, seseorang tidak akan pernah berani melakukan kesalahan pada kesempatan seperti itu. Namun, Feng Shiken mengambilnya tindakan segera setelah dia mengatakannya. "Jelas, dia tidak melakukannya sama sekali. Saya tidak pernah menaruh istana kerajaan ini di mata saya. Dan ketika dia bergerak, semua tamu di sekitarnya menjadi pucat karena ngeri. Bahkan tokoh tingkat Grandmaster yang kuat itu semuanya menjadi pucat dan mundur dengan panik. Karena tekanan kuat yang dikeluarkan oleh Feng Shiken adalah kekuatan tahta. Tahta adalah eksistensi tertinggi di Kerajaan Angin Biru, dan jumlah total tahta di seluruh Kerajaan Angin Biru kurang dari 10. Dan pangeran ini,
yang baru berusia 20-an dan berada di peringkat ke-13 dalam keluarga kerajaan Divine Phoenix, sebenarnya memiliki kekuatan tahta. Aura kedua lelaki tua yang dibawanya tidak lebih lemah dari auranya. Ini jelas merupakan tahta asli yang sama. Chang Wanhe tidak pernah menyangka bahwa Feng Shiken akan benar-benar mengambil tindakan di upacara pernikahan kerajaan. Dia terkejut dan berkata, "Pangeran ke-13, tolong dengarkan kata-kataku." Sebelum suara Chang Wanhe turun, namun, Feng Shiken tidak memperhatikannya. Itu, kipas giok di tangannya tiba-tiba terbang keluar, berubah menjadi roda gila yang mematikan saat berputar dengan kecepatan sangat tinggi, terbang lurus ke arah Yun Ce. Di belakang roda gila, seutas benang sutra hitam panjang ditarik ke atas. Itu mengejutkan, adalah kekosongan yang telah terkoyak. Dan posisi terbangnya diarahkan langsung ke tenggorokan Yun Ce, jelas berniat membuat darahnya langsung berceceran di aula pernikahan. "Hati-hati, Ling Yun, Ling Jie, Dong Fang Xiu dan yang lainnya berteriak kaget. Menghadapi kipas giok yang terbang ke arahnya dengan aura yang mengancam jiwa, Yun Ce mengerutkan kening dan tidak melawan. Sebaliknya, dia berbalik dan melompat, mengetuk bagian atas aula dengan ledakan yang keras dan menuju ke arah kabur dengan cepat ke selatan. "Hah, ingin melarikan diri?" Feng Shiken tersenyum dingin, menggerakkan lengannya, dan kipas giok terbang kembali ke telapak tangannya. Bayangan api di tubuhnya berkedip, dan dia bergegas keluar pintu seolah-olah berteleportasi, mengejar Yun arah Ce melarikan diri dari. Tidak ada yang menyangka perubahan seperti itu akan terjadi dalam pernikahan yang menarik perhatian nasional ini. Orang-orang kuat kerajaan angin biru saling memandang dengan wajah pucat, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani menghentikan Feng Shiken, meskipun ini berada di wilayah kerajaan angin biru. Sungguh lucu, bahkan jika mereka ingin menyinggung Yun Ce, mereka tidak akan pernah memilih untuk menyinggung sekte Divine Phoenix. Meskipun mereka dan sekte mereka terkenal di Blue Wind Country, mereka bahkan tidak bisa menolak di hadapan sekte Divine Phoenix. Bahkan jika pikiran mereka terhalang oleh pintu, mereka tidak akan pernah berani mencampuri urusan sekte Phoenix Suci. Di Istana Lanyu, Chang Yue yang sudah selesai berdandan, duduk dengan tenang dan gugup di depan cermin rias. Kecantikannya yang menakjubkan terlihat samar-samar di bawah jumbai kaca yang sedikit bergoyang. Xiao Lingqi selalu berada di sisinya. Bicaralah padanya dari waktu ke waktu untuk menenangkan ketegangan batinnya. Sebentar lagi, Yun Ce akan datang dan menggandeng tangannya, memuja langit dan bumi bersamanya, dan menjadi suami istri. Saat ini, suara memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari luar. Setelah suara keras tersebut, terdengar semburan suara yang semrawut. Suara asli gong dan gendang tiba-tiba berhenti, hanya menyisakan kekacauan. Meski istana bulan jauh dari aula pernikahan, suara-suara ini cukup terdengar jelas. "Suara apa?" Chang Yue berkata dengan gugup, "Apa yang terjadi di luar? Aku akan memeriksanya." Xiao Lingqi tiba-tiba menjadi gugup dan berlari keluar dengan cepat. Yun Ce terbang ke udara beberapa kali berturut-turut dan dengan cepat menjauh dari aula pernikahan. Ketika dia mendarat di ruang terbuka di istana, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Feng Shiken hampir mengikutinya dan mendarat di belakangnya. Kecepatannya sama cepatnya, sebagai hantu. Kelihatannya seperti hantu. Ketika Yun Ce berhenti, dia tertawa bercanda, "Lari, kenapa kamu tidak lari? Aku sudah lama tidak memainkan permainan kucing dan tikus, jadi kamu harus membiarkannya aku melakukan yang terbaik." "Lari?" Yun Ce mencibir, "Apakah kamu pikir aku takut padamu? Hari ini adalah hari pernikahanku, aku hanya tidak ingin darahmu menodai aula pernikahanku." Wajah Feng Shiken tetap ada tidak berubah. Matanya tiba-tiba kesuraman muncul di benaknya. Kesombongan Yun Ce di luar dugaannya. Ini adalah pertama kalinya sejak dia masih kecil dia bertemu seseorang yang berani berbicara dengannya seperti ini. Dia menyeringai perlahan, dan senyumannya menjadi lebih berbahaya. "Darahku. Hahaha, kamu begitu sombong dan bodoh sehingga kamu begitu manis. Kamu sendiri yang layak melihat darahku. Tapi sepertinya masalah garis keturunan ini sudah dihilangkan. Perlu dikaji ulang, kamu ikhlas mencari kematian di hadapanku. Lebih baik ganti ke tempat yang lebih terbuka, tinggalkan aula pernikahan, nanti bisa dengan mudah diubah menjadi aula berkabung." "Aula berkabung, untuk keperluanmu sendiri." Petik 2 tanda tanya petik 2, kata Yun Ce dengan mata setengah menyipit. Bab 369. Sebagai pangeran kekaisaran Phoenix Ilahi, Feng Shiken dapat berjalan menyamping di negara manapun yang ia datangi.
Hampir semua orang akan tetap diam di hadapannya, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat atau tersinggung. Terutama di negara angin biru yang paling lemah, di negara ini, Jalan. Namun, statusnya sebagai Pangeran Phoenix Ilahi jelas tidak menimbulkan jera di hadapan Yunce. Hal ini membuat Feng Shiken tidak diragukan lagi sangat marah dan sangat kejam terhadap Yunce. Dia mencibir dengan bangga dan berkata, "Yunce, aku benar-benar ingin tahu dari mana kamu mendapatkan keberanian dan kepercayaan diri untuk membuat keributan seperti itu di depanku. Apakah kamu pikir kamu dapat menghancurkan salah satu dari 4 sekte besar? Tianmen, apakah dia tak terkalahkan? Hahaha, seekor katak di dalam sumur yang tidak pernah meninggalkan negara kecil ini sungguh konyol dan menyedihkan. Sejujurnya, aku telah mendengar banyak rumor tentangmu selama ini, dan aku masih memiliki perasaan padamu. Saya sangat menantikannya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa kekuatan mendalam Anda hanya ada di alam mendalam bumi, yang bahkan tidak layak untuk kata menyedihkan. Tampaknya apa yang disebut 4 sekte besar ini hanyalah 4 lelucon besar." Feng Shiken dia menatap Yunce dengan tenang, matanya seperti menatap seekor semut yang terlalu rendah hati untuk dilihat, "Tetapi nasibmu tidak buruk, karena kamu akan mati di tangan raja ini dengan terhormat. Sebelumnya kamu mati, aku akan melakukannya. Raja juga akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkanmu, bajingan berdarah campuran, melihat apa itu api Phoenix yang sebenarnya." Feng Shiken mengubah gerakannya, membuka kipas giok, dan tanda api merah menyala di tubuhnya, dahi dan memancar, cahaya membara. Dalam sekejap, api Phoenix merah meledak seperti badai yang tiba-tiba memenuhi langit dalam sekejap mata, menghalangi sinar matahari. Udara mengembang dan bergerak dengan liar, dan garis pandang terdistorsi dengan hebat. Gelombang panas yang mengerikan menyelimuti tempat itu. Ketika turun, semua orang di sekitarnya merasa seperti tiba-tiba terbungkus magma panas, nafasnya tertahan sepenuhnya, dan seluruh tubuhnya serasa terbakar. Kicau gelombang-gelombang, kicau gelombang-gelombang, suara kicau burung Phoenix yang keras terdengar dari nyala api, dan jiwa semua orang gemetar dalam-dalam. Orang-orang melihat ke atas dan melihat api merah di seluruh langit, yang tampaknya terdiri dari ribuan burung Phoenix api yang terbang bebas, dan melepaskan semacam tekanan destruktif yang bahkan langit, dan bumi pun tampak terbakar habis. Para ahli Blue Wind di sekitarnya mundur ketakutan, panasnya api dan beratnya tekanan benar-benar melebihi pengetahuan dan imajinasi mereka. Bahkan api misterius ungu tingkat tertinggi dari klan surga terbakar bahkan tidak layak membawa sepatu di depan api merah ini, karena ini adalah api Phoenix dari sekte Phoenix Ilahi. Ia memiliki kekuatan binatang ilahi dan diakui sebagai yang terkuat di seluruh benua Tianshuan. Nyala api, ada banyak pria kuat yang hadir, tetapi tidak satu pun dari mereka yang yakin bahwa mereka dapat menahan nyala api seperti itu. Bahkan pria super kuat seperti Dong Fangxiu, yang setengah langkah ke Wangshuan, akan hampir terbunuh seketika di depan orang ini, nyala api yang mengerikan. Melihat api Phoenix yang memenuhi langit, lelaki tua berbaju hitam dan lelaki tua berbaju merah juga mengangguk perlahan. Lelaki tua berbaju hitam memuji dan berkata, "Meskipun bakat yang mulia bukan yang teratas di antara para pangeran, dia berdarah bangsawan lagi pula. Selama setahun terakhir, kekuatan api Phoenix telah membuat terobosan besar, dan sekarang hampir tidak lebih lemah dari 2 benda lama yang tidak berguna seperti kita. Saya yakin di tahun berikutnya, ia akan mampu melampaui kita sepenuhnya." Orang tua berbaju merah berkata, "Haha, kami hanyalah 2 penjaga kecil di sekte ini, dan batas kami dalam kehidupan ini pada dasarnya terbatas pada Wangshuan, jadi bagaimana kami bisa dibandingkan dengan yang mulia? Dengan kemajuan yang mulia saat ini, di masa hidupnya, mungkin ada harapan untuk menjadi generasi penguasa." Langit penuh dengan langit, tanda seru, nyala api burung Phoenix seperti api neraka, menyelimuti Yunce dengan aura kehancuran yang tak ada habisnya. Melihat api yang berjatuhan, Yunce hendak mengambil tindakan, tapi sepertinya dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menarik tangannya yang hendak diangkat, membiarkan apinya jatuh dan menenggelamkannya sepenuhnya. "Bos, Yunce!" Lautan api di langit benar-benar menelan Yunce, sosok dan napasnya. Menyaksikan semua ini, ada gelombang raungan ketakutan di sekeliling. Ling Jie dan Dong Fangxiu muncul dari kerumunan. Tetapi sebelum mereka bisa mendekati api Phoenix, mereka dipaksa pergi oleh panasnya api yang jauh di luar imajinasi, membuat mereka tidak bisa mendekat sama sekali.
Mereka ketakutan, dan hampir tidak bisa membayangkan akibat yang mengerikan jika dilalap api tersebut. Mungkin dalam sekejap, segala sesuatu mulai dari pakaian, kulit, daging, bahkan tulang akan terbakar menjadi abu. Hahaha, Feng Shiken tertawa nakal, apakah ini yang nomor 1 dalam kompetisi peringkat Changfeng? Nomor 1 di antara generasi muda Changfeng. Ini benar-benar membuat orang tertawa. Saya, Raja, apakah saya pikir dia masih bisa berjuang sedikit, tapi aku tidak menyangka bahwa di bawah tekanan api Phoenix, dia ditelan bahkan tanpa bergerak. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dibakar oleh api Phoenix. Di bawah api Phoenix, itu hanya membutuhkan 3 napas, dan bahkan tulangnya akan berubah menjadi minuman bersoda. Yun Che, yang ditelan oleh api Phoenix, secara alami tidak terluka. Belum lagi Feng Shiken, bahkan ayah kandungnya, Master Sekte Phoenix saat ini, Ilahi Phoenix. Bahkan jika Kaisar hadir, jangan pernah berpikir untuk merusak rambut di kepalanya dengan api Phoenix. Dia berdiri tak bergerak di dalam nyala api, berkonsentrasi untuk merasakan api Phoenix melonjak di sekelilingnya. Api Phoenix memang perlu dinyalakan oleh darah Phoenix. Alasan kenapa saya bisa membakar darah Phoenix adalah karena saya memiliki 3 tetes darah Phoenix murni di dalam darah saya. Dia ingin tahu apakah api Phoenix yang dibakar oleh Sekte Phoenix Ilahi, yang telah diturunkan melalui darah selama bertahun-tahun, berbeda dengan miliknya. Hasilnya membuatnya kecewa. Sebenarnya, api yang dibakar baik oleh Yun Che maupun orang-orang dari Sekte Divine Phoenix tidak dapat disebut api Phoenix, tetapi hanyalah api misterius biasa yang dicampur dengan sedikit kekuatan Ilahi Phoenix. Hanya nyala api dari binatang mitos Phoenix yang merupakan nyala api Phoenix yang sebenarnya. Kemurnian garis keturunan Phoenix secara alami menentukan kemurnian api Phoenix. Dengan benih dewa jahat dan darah burung Phoenix, pemahaman Yun Che tentang hukum api dan kendali kekuatan api sangat kuat. Dia langsung bisa merasakan kemurnian api Phoenix yang dibakar oleh Feng Shiken. Bahkan tidak setengah dari miliknya. Bagaimanapun, darah Phoenix Yun Che berasal langsung dari binatang Phoenix. Garis keturunan Phoenix Feng Shiken diturunkan dari generasi ke generasi dari zaman kuno. Tingkat kemurniannya tidak bisa dibandingkan dengan Yun Che sama sekali. Satu-satunya orang yang sebanding dengan Yun Che dalam hal kemurnian darah adalah nenek moyangnya dari generasi pertama yang memperoleh darah Phoenix. Namun, metode pembakaran dan hukum penghancuran api Phoenix ini sangatlah misterius. Dari mereka, Yun Che dengan jelas melihat bayangan World Ode of the Phoenix. Selama ujian Phoenix, dia menggunakan kemampuan benih api dewa jahat untuk mengendalikan kekuatan api untuk secara paksa menerobos hukum dasar api Phoenix, dan tanpa teknik misterius Phoenix, dia secara paksa memahami tingkat kelima dan keenam dari Ode dunia. Phoenix, teknik misterius Phoenix. Namun, tanpa teknik misterius Phoenix dasar yang tercatat dalam World Ode of the Phoenix, api Phoenix Yun Che hanya dapat menggunakan kekuatan paling dasar, dan 2 teknik api Phoenix utama juga memiliki kekuatan yang terbatas. Sekte Divine Phoenix memiliki World Ode of the Phoenix, tingkat pertama hingga keempat yang lengkap. Jika Yun Che dapat memperoleh 4 alam pertama secara lengkap dan kemudian mengintegrasikannya dengan alam kelima dan keenam, kekuatan api Phoenix miliknya pasti akan meningkat pesat. Dalam api Phoenix Feng Shiken, Yun Che mencoba menangkap jejak World Ode of the Phoenix, tapi segera dia langsung menyerah. Bagaimanapun, itu adalah tugas untuk memahami secara terbalik kekuatan misterius pihak lain dari kekuatannya. Hampir mustahil. Dia membuka tangannya, dan tanda api Phoenix emas menyala melintas di dahinya. Api Phoenix merah yang sama membakar tubuhnya, dan kemudian meledak dengan hebat. Dalam sekejap, seperti binatang laut ganas yang keluar dari gelombang laut, ruang bergetar hebat, dan suara kain robek bergema dengan padat. Api Phoenix yang awalnya meluap-luap dikejutkan dalam sekejap mata, dan bahkan dalam film. Terfragmentasi, dimusnahkan, dan apa yang memusnahkan api Phoenix ini berasal dari Yun Che, api Phoenix yang sama. Namun perbedaannya adalah api Phoenix Feng Shiken seperti ribuan ular spiritual, sedangkan api Phoenix Yun Che seperti naga dewa di langit. Kemanapun mereka pergi, mereka dengan kasar dan paksa menghamburkan semua api Phoenix Feng Shiken. Apa? Perubahan mendadak ini mengejutkan Feng Shiken, serta para lelaki tua berkulit merah dan hitam. Yun Che tenggelam dalam api Phoenix Feng Shiken selama hampir 5 tarikan napas. Mereka berpikir bahwa Yun Che pasti telah terbakar menjadi abu, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Yun Che tidak hanya tidak terluka,
tetapi dia tiba-tiba meledak, menggunakan Phoenix miliknya sendiri untuk menyalakan api, dengan keras menerobos api Phoenix Feng Shiken. Dan menerobos api Phoenix dari Pangeran Phoenix Ilahi. Anda harus tahu bahwa di antara sekte Phoenix Ilahi, garis keturunan Phoenix dari keluarga kerajaan Phoenix Ilahi relatif paling murni. Pada tingkat yang sama, kekuatan api Phoenix yang dinyalakan oleh keluarga kerajaan jauh lebih kuat daripada kekuatan murid biasa. Kekuatan mendalam Feng Shiken berada di alam mendalam kaisar tingkat kedua, tetapi dia sepenuhnya mampu menghadapi murid sekte ilahi Phoenix biasa di alam mendalam kaisar tingkat keempat tanpa kalah. Dan Yun Che, yang hanya berada di tingkat ketujuh misteri bumi, sebenarnya menggunakan api Phoenix yang dinyalakan oleh garis keturunan Phoenix, bajingan, dalam kata-kata mereka untuk menerobos api Phoenix Feng Shiken. Saat ini, mereka merasa seperti baru saja melihat hantu di siang hari bolong. Di saat yang sama, jiwa mereka tiba-tiba melonjak tak terkendali, dan mereka jelas merasakan tekanan dari darah mereka. Dan rasa paksaan ini sudah tidak asing lagi bagi mereka, namun rasa paksaan garis keturunan ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang kemurnian darahnya lebih tinggi dari mereka, dan pasti jauh lebih unggul dari mereka. Namun perasaan ini saat ini, tapi jelas muncul dari Yun Che. Bagaimana mungkin garis keturunan bajingan tersesat membuat seorang pangeran dengan garis keturunan bangsawan merasa tertekan? Bagaimana mungkin? Ekspresi Feng Shiken menjadi kaku, dan kemudian berubah sedikit. Dia menyaksikan tanpa daya saat Phoenix Flame miliknya dikalahkan oleh Phoenix Flame pihak lain. Dia merasa harga diri dan martabatnya terkoyak seperti Phoenix Flame. Menggertakkan giginya dengan keras, Feng Shiken tiba-tiba meraung, naik ke udara. Tanda api Phoenix di dahinya bersinar dengan keras, dan kipas giok di tangannya mengeluarkan api yang sekuat badai. Kamu bajingan kecil, aku punya paling banyak orang mulia di dunia. Darah keluarga kerajaan Divine Phoenix, kamu, api Phoenix yang rendah hati ini, hanya mempermalukan dirimu sendiri di depanku. Aku akan membiarkanmu melihat segera, apa itu api Phoenix yang sebenarnya. Kekuatan Phoenix ilahi, alam Phoenix. Teriakan panjang burung Phoenix menembus langit, dan nyala api yang awalnya sangat besar tiba-tiba meluas beberapa kali lagi. Sebelumnya, Feng Shiken, yang penuh dengan penghinaan dan ejekan, hanya menggunakan sekitar 4 bagian dari kekuatannya, tapi kali ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan secara paksa mengaktifkan kemampuan penghancurnya yang paling kuat, Domain Phoenix. Nyala api menderu dengan ganas dan dengan cepat berubah menjadi api Phoenix besar yang melayang dengan marah di atas tanah, menyebarkan kekuatan penghancur yang membuat dunia bergetar. Sudut mulut Yun Che melengkung mengejek, dia membuka tangannya, segel api emas muncul kembali, dan teratai merah besar mekar dengan bangga. Teratai iblis pembakar bintang, bang bang bang, kelopak api berlapis-lapis, mekar dengan cepat dengan aura tirani yang membakar segalanya. Saat kelopak api mekar lapis demi lapis, Domain Phoenix terkoyak dengan paksa dan kasar. Phoenix api yang baru terbentuk langsung dipotong menjadi beberapa bagian. Api yang tersebar seperti terik matahari ketika ditelan oleh api teratai iblis. Salju putih di bawahnya dengan cepat menghilang ke dalam ketiadaan. Bab 370. Feng Shiken dengan jelas merasakan bahwa Domain Phoenix miliknya hancur berkeping-keping seperti kain dalam sekejap mata. Dalam waktu kurang dari 10 napas, dia bahkan kehilangan kontak dengan semua api Phoenix. Dia menganggapnya sebagai kebanggaan, kemuliaan, dan bahkan kehidupan, api Phoenix, yang membuatnya hampir tak tertandingi di antara level yang sama, dikalahkan sepenuhnya oleh bajingan yang hanya memiliki alam mendalam bumi dalam sekejap mata. Mata semua orang di sekitarnya selebar lonceng, dan semua orang sangat terkejut hingga hampir kehilangan kesadaran. Mereka hanya mendengar rumor tentang kekuatan Yun Che. Dia menghancurkan klan surga terbakar sendirian dan melukai Ling Tianyi dengan parah. Semua rumor ini menggambarkan kekuatan Yun Che. Dan tidak peduli berapa ribu rumor yang ada, rumor tersebut tidak terlalu mengejutkan dibandingkan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apa yang meletus di Feng Shiken adalah kekuatan sebenarnya dari alam mendalam kerajaan, dan dia tidak hanya memiliki darah Phoenix, tetapi juga darah bangsawan dari sekte Phoenix ilahi. Kekuatannya begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun yang berani memprediksinya. Tapi dia bahkan menggunakan api Phoenix di wilayah kekuasaannya, dan dengan mudah dikalahkan oleh Yun Che. Jika api Phoenix dari keluarga kerajaan Phoenix seperti ini di depan Yun Che, api mendalam klan surga terbakar akan lebih bisa dibayangkan. Xiao Juetian sudah berkeringat panas di dahinya,
tulang punggungnya terasa dingin, dan bahkan ada AC yang mengalir melalui giginya. Menyaksikan kekuatan mengerikan Yun Che dengan matanya sendiri, dia setengah takut dan setengah beruntung. Untungnya dia tidak memilih untuk bertarung sampai mati, tetapi menundukkan wajahnya dan berkompromi. Untuk menghancurkan klan surga yang terbakar, metodenya paling kejam dan ekstrim, namun dia berani menantang Pangeran Kekaisaran Phoenix Suci. Tidak diragukan lagi, ini adalah orang gila yang tidak mempedulikan konsekuensinya. Siapapun yang memprovokasi orang gila yang begitu menakutkan sehingga bahkan Kekaisaran Phoenix Suci pun tidak takut padanya pasti akan menghancurkan dirinya sendiri. Xiao Juetian benar-benar mengambil keputusan saat ini. Mulai sekarang, bahkan jika Yun Che menginjak-injak martabat seluruh sekte Xiao di bawah kakinya, dia akan menyambutnya dengan senyuman dan tidak pernah menyinggung perasaannya sedikitpun. Api pembakaran bintang terus menyebar, dan setelah melahap domain Phoenix Feng Shiken, dengan cepat menyebar ke Feng Shiken. Api yang berasal dari Yun Che adalah api Phoenix, yang langsung dikenali Feng Shiken. Namun, itu adalah api Phoenix yang sama, panas terik dari api Phoenix yang berasal dari Yun Che, dan tekanan luar biasa yang membuat tubuh dan darah Feng Shiken bergetar pada saat yang bersamaan. Tubuhnya sangat dekat dengan api Phoenix, namun api Phoenix dari Yun Che baru saja semakin dekat dan belum menyentuh tubuhnya. Energi dalam yang melindungi tubuhnya telah sangat terdistorsi dan berubah bentuk, dan bahkan api Phoenix berasal dari api Phoenix. Permukaan tubuhnya, sensasi terbakar yang menyakitkan seperti daging terkoyak. Pada saat ini, Feng Shiken hampir pingsan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu hanya bajingan rendahan dengan bakat di alam mendalam bumi. Bagaimana kamu bisa mengalahkan garis keturunan Phoenix kerajaanku? Pergilah ke neraka untukku. Pakaian Feng Shiken menggembung. Sekelompok api merah menyala dengan liar dari tubuhnya. Tapi sebelum kumpulan api ini meletus, api bintang Yun Che telah melonjak seperti gelombang besar, menenggelamkan Feng Shiken di dalamnya. Hanya dalam 5 napas, Feng Yan yang baru saja dihidupkan kembali dengan putus asa oleh Feng Shiken ditekan sampai benar-benar padam, dan bahkan energi dalam yang melindungi tubuh dengan cepat larut. Feng Shiken langsung merasa ngeri. Dia merasakan bahaya kematian untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia berteriak, dan dengan seluruh kekuatannya melonjak, dia mundur secepat mungkin, mencoba yang terbaik untuk keluar dari jangkauan star api yang membara. Tapi sebelum dia bisa mengambil nafas, sosok Yun Che muncul di hadapannya seperti hantu, dan sesar naga muncul di tangannya, menyerang langsung Feng Shiken di dada. Kedua penjaga sekte Phoenix Ilahi, hitam dan merah, terkejut dan hampir kehilangan akal setelah api Phoenix Feng Shiken dikalahkan sepenuhnya. Ketika mereka melihat situasi Feng Shiken, mereka terkejut pada saat yang sama dan meraung, berhenti. Di tengah raungan yang keras, kedua orang itu berlari keluar seperti kilat pada saat yang sama, tetapi begitu mereka bergerak, seluruh tubuh mereka tiba-tiba terasa dingin. Dan bahkan gerakan mereka membeku sesaat, bayangan putih bergetar, dan Xia Qingyue menutupi wajahnya dengan es. Dengan roh es beterbangan di sekujur tubuhnya, berdiri di depan mereka berdua, dan berkata dengan tenang dan dingin, apakah kamu akan menindas orang lain dengan orang yang lebih tua, dan yang lebih muda dengan kamu? Orang tua, melihat, seorang gadis kecil yang jelas-jelas belum genap 20 tahun benar-benar menghalangi jalan. Di depan mereka, kedua tetua itu berteriak dengan nada menghina, beraninya kamu, gadis kecil, hentikan kami. Kamu mencari kematian. Sebelum suaranya jatuh, lelaki tua berbaju merah itu melemparkan telapak tangannya dan memercikkan api Phoenix besar ke Xia Qingyue, bersiap untuk membunuhnya secara langsung. Itu meledak, tetapi sebelum api Phoenix bisa mendekati Xia Qingyue, tiba-tiba berhenti, lalu dengan cepat menghilang, dan akhirnya berubah menjadi bongkahan es yang berserakan dan menghujani. Kedua tetua, Hei dan Qi, semuanya kaget. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Pada saat yang sama, udara dingin seolah-olah dari neraka tiba-tiba menerpa mereka, menyebabkan seluruh tubuh mereka tiba-tiba menjadi kaku. Saat tubuh Xia Qingyue berada dipenuhi dengan roh es, hitam tanah di antara kedua tetua merah tiba-tiba retak, dan pohon kristal es besar muncul dari tanah dan tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, daun salju kristal es yang tak terhitung jumlahnya menyebar, terjalin menjadi padat jaringan es, menyegel kedua tetua hitam dan merah. Berat udara dingin yang menutupi tubuh mereka jauh melampaui imajinasi keduanya. Mereka dengan cepat membakar api Phoenix untuk melawan, tetapi di antara cabang-cabang es dan dedaunan salju, api mereka dengan cepat padam segera setelah terbakar.
Beberapa api bahkan langsung menyala, terbakar, beku menjadi kristal es energi paling murni. Jika kekuatan esnya cukup kuat, memang bisa mengimbangi api Phoenix. Memang benar Xuanhuo bisa dibekukan, tetapi mereka belum pernah mendengar bahwa api Phoenix pun bisa dibekukan. Dua orang yang tersegel di dahan es dan dedaunan salju berjuang dengan seluruh kekuatan mereka, namun dengan kekuatan gabungan keduanya, mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali untuk sementara waktu. Sebaliknya, seluruh tubuh mereka semakin membeku dan lebih kaku, dan bahkan darah mereka hampir membeku. Mereka memandang Xia Qingyue, yang sedang mandi di roh es di depannya, tampak seperti peri es dan salju telah tiba, dan keterkejutan di hatinya sangat besar. Bagaimana orang seperti itu bisa muncul di negara kecil Changfeng, yang memiliki tingkat kekuatan terendah di antara 7 kerajaan Tianxuan? Seorang Yunce benar-benar bertentangan dengan akal sehat, dan gadis ini, yang terlihat seumuran dengan Yunce, sebenarnya sangat menakutkan. Mungkinkah Chang Feng menyembunyikan kekuatannya selama ribuan tahun? Guncangan berturut-turut di depan mata mereka membuat mereka semua memunculkan ide konyol ini tanpa terkendali. Di sisi lain, kesalahan naga Yunce juga telah menghantam tubuh Feng Xiken dengan kuat. Kekuatan terkuat Yunce bukanlah api Phoenix, tapi pedang berat. Tapi Feng Xiken jelas tidak akan mengetahui hal ini. Jika dia mengelak dengan seluruh kekuatannya, dia dapat sepenuhnya menghindari serangan Yunce. Namun, meskipun dia benar-benar dikalahkan oleh Phoenix Flame milik Yunce, dia masih dengan naif berpikir bahwa titik terkuat Yunce adalah Phoenix Flame, kekuatan. Dia hanya saja di alam mendalam bumi, dia tidak akan pernah percaya bahwa hanya Yunce, yang berada di alam mendalam bumi, yang bisa mengalahkannya dalam hal kekuatan. Wajahnya muram, kipas gioknya terangkat secara horizontal, dan energinya yang dalam melonjak dengan liar, mengenai pedang berat Yunce. Ling Tiani, yang berada di alam mendalam kaisar tingkat ke-6 dan memiliki akumulasi 100 tahun, mencoba yang terbaik untuk menghindari tabrakan langsung dengan pedang berat Yunce, tetapi Feng Xiken, yang berada di tingkat kedua dari alam mendalam kaisar. Alam mendalam kaisar, pilih saja untuk maju langsung. Saat sesar naga bersentuhan dengan kipas batu giok, hanya ada suara retak. Kipas batu giok dengan ribuan kristal api berharga yang tersegel hancur berkeping-keping. Sesar naga terus bergerak maju dan mengenai dada Feng Xiken. Ledakan, energi mendalam pelindung tubuh Feng Xiken meledak dalam sekejap. Pada saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya, dan burung Phoenix mengaum dan api melonjak ke langit pada saat yang sama. Garis merah halus dan rumit tercermin dengan jelas pada Feng dada Xiken, dan kemudian dengan cepat menghilang. Kekuatan kekerasan Long Fault juga turun 70% pada saat ini, dan pada saat yang sama, kekuatan tolak yang sangat besar kembali, menjatuhkan Yunce jauh-jauh. Itu adalah senjata pelindung ilahi dari Sekte Phoenix Ilahi, pakaian harta karun Phoenix. Ling Yun di tengah kerumunan berbisik, Sekte Phoenix Ilahi memiliki total 12 pakaian harta karun Phoenix. Aku tidak menyangka bahwa salah satunya ada di tubuhnya. Meskipun kekuatannya diimbangi 70%, Feng Xiken masih merasa dadanya seperti dipukul oleh palu godam 1.000.000 kilogram. Dia memuntahkan panah darah dan terbang mundur. Darah disemprotkan di udara, dan seluruh dadanya berlumuran darah, berdarah dan berdarah. Mata para tetua hitam dan merah yang sedang berjuang di pohon ujung beku hampir keluar dari rongganya. Feng Xiken mengenakan pakaian harta karun Phoenix, jadi mereka secara alami tahu segalanya tentang itu. Kekuatan pelindung dari alam mendalam raja, ditambah dengan pakaian harta karun Phoenix yang terkenal dari alam Tianxuan, masih hancur sampai muntah darah. Mereka tidak dapat mempercayai betapa kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang Yunce. Ini adalah Yunce yang mereka pikir memiliki garis keturunan liar dan tidak pernah memperhatikannya. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang luar biasa? Orang aneh macam apa ini? Yang mulia, Ping, keduanya meraung serempak. Api membubung dari tubuh mereka, dan akhirnya memutuskan sepenuhnya ikatan pohon ujung beku. Mereka tidak bisa lagi mempedulikan hal lain, dan dengan cepat bergegas menuju Feng Xiken dan membantunya bangkit dari tanah. Mata Feng Xiken bersinar dan seluruh tubuhnya lemah. Dilindungi oleh pakaian harta karun Phoenix, lukanya tidak serius, namun guncangan mental yang diterimanya 10.000 kali lebih besar daripada trauma fisik. Dia adalah Pangeran Agung dari Divine Phoenix Empire, sosok yang dapat mendominasi seluruh benua Tianxuan dengan satu tangan. Di negara kecil Blue Wind ini, dia bisa berjalan ke samping, bahkan Kaisar Angin Biru pun bisa mengabaikannya,
dia bisa menghancurkan sekte besar sesuka hati, dan tak seorang pun yang melihatnya berani menyinggung perasaannya sedikit pun. Dia di sini negeri angin biru seharusnya memamerkan kekuatannya, namun kemanapun dia pergi, semut ada di mana-mana di matanya. Namun di negeri angin biru yang kecil ini, dia dikelilingi oleh seseorang yang bahkan lebih muda darinya, dan yang levelnya yang kekuatannya jauh lebih rendah dari dia. Dia mengejek dan bahkan menyebut orang-orang itu bajingan, sampai mereka tidak mampu melawan dan disiksa berkeping-keping. Wajah Pangeran Divine Phoenix dan bahkan seluruh sekte Divine Phoenix benar-benar hancur. Pergi, pergi. Feng Shiken meraung dengan gigi terkatup tanpa menoleh ke belakang. Dia telah kehilangan muka dan martabatnya, dan dia tidak punya rasa malu untuk tinggal lebih lama lagi. Orang tua Heichi tidak berkata apa-apa lagi, mereka berdua kembali menatap Yun Che dan Xia Qingyue, membawa Feng Shiken dan pergi. Tunggu sebentar, mereka baru saja melangkah maju ketika suara dingin Yun Che tiba-tiba datang dari belakang mereka, mau pergi. Apakah kamu mendapat izin dariku? Mendobrak masuk tanpa undangan tidak hanya akan menghancurkan aula pernikahanku, menghina garis keturunanku, dan bahkan membunuhku, dan sekarang kamu ingin pergi begitu saja. Apakah menurutmu ini adalah taman hiburan di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Begitu kata-kata Yun Che keluar, Chang, Wan He dan yang lainnya tercengang. Saya kaget, Feng Shiken dan yang lainnya hendak pergi. Mereka merasa lega dan berharap bisa segera pergi. Ini adalah hasil terbaik yang tidak pernah berani mereka pikirkan sebelumnya. Tapi mereka tidak menyangka saat mereka hendak pergi, Yun Che malah menghentikan mereka. Langkah kaki lelaki tua berkulit hitam dan merah itu berhenti. Lelaki tua berkulit hitam itu berbalik dan mencibir, Yun Che, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu mampu menyinggung perasaanku? Sekte Divine Phoenix. Sekte Divine Phoenix. Yun Che juga mencibir, saya tidak peduli apakah Anda adalah Sekte Phoenix Ilahi atau Sekte Hantu Burung Pegar. Jika Anda menyinggung saya akan membuat Anda membayar harga yang tidak akan pernah Anda lupakan. Apakah saya mampu menyinggung Sekte Phoenix Ilahi? Saya tidak tahu, dan aku tidak perlu tahu sekarang. Karena sekarang, selama aku bisa, itu sudah cukup untuk menyinggung kalian bertiga. Petik 2. Kamu ingin pergi? Ya, Yun Che mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Feng Shiken, tinggalkan tangan kanan dan satu kaki kanannya, lalu kamu bisa pergi dengan bebas. Mengerti? Bersambung.